wabarakatuh. Nama saya Tri Andayani, alamat di Temanggung. Pekerjaan seperti ini, sahabat? Pekerjaan swasta. Ini kan untuk mengulas kehidupan ekonomi keluarga panjenengan. Nah, itu bisa ceritakan dulu sebelum berkenalan dengan riba, itu kehidupan awal-awal dulu keluarga panjenengan, kehidupan ekonomi panjenengan seperti apa? Ya, alhamdulillah sebelum berkeluarga sudah mengenal riba. Tapi waktu dulu ya nggak tahu nek itu riba. Taunya ya hutang kalau buat usaha itu boleh-boleh saja. Gitu. Berarti ya berani hutang, tahu itu riba tapi tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya ya. Iya. Nah, itu sejak kapan waktu? Itu sudah sejak tahun 2004. 2004 itu saya sudah mengenal hutang ya. Sudah bergaul akrab dengan bank gitu ya. Ya, baru perkenalan tapi ya udah kenal gitu. Cukup luar biasa gitu. Nah, dengan kehidupan seperti itu masih bisa enjoy, menikmati? Ya. Mau mengutarakan waktu itu pinjamnya ya nggak banyak. Tapi wong butuh toh, ayo wis teko saya lakoni aja gitu. Sampai waktu mau nikah aja saya waktu itu nggak mau karena masih punya tanggungan gitu. Tapi karena udah berjodoh ya udah wis gampangannya teko lanjut sampai ke pelaminan. Setelah berkeluarga kami memutuskan untuk buka usaha sendiri. Nah, waktu itu tahun 2007 ya. Tahun 2007 kami memutuskan untuk buka usaha kecil-kecilan. Karena tidak punya modal, kami memberanikan diri meminjam bank waktu itu. Ya, tahun 2007. Tahun 2007 itu kami buka usaha dengan modal bank. Nah, berjalannya waktu usaha kami alhamdulillah berkembang dengan baik. Ya, boleh dikatakan lancar. Tapi usaha lancar, tapi di hitungan akhir itu kami ya habis modal, habis barang, habis uang. Tapi keadaan kayak rame gitu, tapi hitung-hitungannya nol. Keadaan seperti itu kami malah ngambil hutang lagi lebih besar dari hutang yang kemarin untuk apa ya? Menutup. Untuk mengembalikan ya. Untuk mengcover kekurangan gitu, kok hasilnya kok malah minus. Harusnya kalau dengan modal seperti itu, dengan kondisi usaha seperti ini, harusnya usaha Mbak Tri sama Pak Imam itu terhitung punya laba yang lebih besar daripada yang dulu ya. Laba ada, tapi kan uang itu di bawah bakul-bakul. Kalau secara hitung-hitungan matematika manusia gitu ya. Ada keuntungan itu ada, tapi uangnya nggak ada, lari di bawah bakul, udah barangnya buat apa? Buat beli lagi udah nggak ada gitu. Pada saat itu belum terasa ya kalau itu sebuah teguran dari Allah. Belum terasa saat itu. Masih bandel gitu. Masih bandel. Nah, terus di situ mulai terasa. Nah, kan itu kan top up lagi ya? Itu top up lagi. Saya top up 3 kali. Wah, luar biasa. Iya. Top up sampai pertama angka yang terkecil waktu pertama itu cuma 20 juta. 20 juta. Merasa Merasa kurang, ya. sepertinya kok usaha bagus tapi kok
nggak ada duitnya, terus top up. Yang kedua 250 juta. Wah, luar biasa, dari 20 sampai 250. Hebat. 250 juta. Alhamdulillah di tahun 2011 itu Allah berikan ya istilahnya kalau sekarang ya mungkin istijrot gitu ya. Kemudahan demi kemudahan. Itu luar biasa tahun 2011 itu. Termasuk di puncak kejayaan gitu ya. Kejayaan malah nggak ingat, ya kan? Nggak ingat. Ya ibadah ya ibadah, sholat ya tetap sholat, sedekah ya tetap sedekah, sama orang tua ya tetap baik. Kan? Hubungan keluarga semua baik. Hubungan keluarga semuanya baik, alhamdulillah. Nah, tahun 2011 itu yang tadinya nggak punya rumah bisa alhamdulillah dapat rumah, itu kendaraan bisa alhamdulillah, kendaraan aja nggak cuma satu ya waktu itu, bisa beli angkutan aja 2. Tapi itu udah top up segitu, beli kendaraan pun saya ngutang lagi, saya kredit dengan kredit, tapi mau usaha lancar ya pikirnya ya tetap lancar gitu kan, tetap lancar, punya pikiran baik. Besok tetap mau bisa dilunasi gitu ya, punya pikiran seperti itu. Terus dari situ mulai dirasakan itu kan top up yang kedua ya itu. Top up yang kedua itu kelancaran demi kelancaran yang diberikan sama Allah itu jenengan masih bisa menikmati. Terus kenapa, alasan apa kok sampai ada top up yang ketiga ini? 2015 ya, 2015 itu nggak tahu, cobaan demi cobaan bertubi-tubi. Dari waktu itu almari dibobol udah, terus semua tenaga produksi waktu itu stok melimpah sampai tempat nggak muat, semua tenaga keluar, tenaga produksi keluar, terus kena pajak itu berpuluh-puluh juta. Nah, tunggakan pajak. Iya, pas amnesti itu. Itu mulai saat itu, pas waktu itu kontrakan ya habis. Kontrakan tempat kerja habis. Saya pindah. Nah, habis pindah itu kok keadaan kok nggak normal, tapi pikirnya ya iki memang alami kayak seperti ini. Semua mengalami sepi gitu ya. Keadaan mulai mengalami dihitung kok men terus sampai kendaraan itu lepas satu persatu kendaraan lepas satu persatu, tinggal satu. Kayak di situ modal pun habis itu. Nggak terasa itu buat bayar cicilan ya? Iya, nggak terasa buat bayar cicilan. Waktu itu cicilan demi cicilan, ternyata modal juga ikut masuk untuk bayar cicilan gitu ya. Habis itu. Nah, terus yang ngeri lagi, 1 tahun itu diberikan cobaan hampir 4 kali kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Hampir 4 kali kecelakaan. Enggak itu teguran dari Allah. Masih merasa masih menggunakan logika manusia ya. Masih ini kok modal habis. Kok gini, enggak ngerasa. Nah, itu teguran dari Allah, enggak ngerasa. Tahun 2017. Dan top up ketiga itu 700 juta. 700. Berarti yang 250 itu juga belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Juga kendaraan yang kemarin diambil ya. Itu juga belum selesai. Buat nutup itu semua akhirnya ditawarin untuk top up yang berikutnya gitu ya. Top up lagi. 750 juta. 700 juta. Itu 700 juta. Saya ambil rekening koran, pikir saya dengan modal besar bisa untung besar ya, bisa untung besar, bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Seperti itu.
tapi ya nggak taunya malah semuanya habis, malah semakin terpuruk, keadaan nggak semakin baik ya. Meskipun ya alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, meskipun usaha boleh dikatakan dibuat hancur ya, bangkrut ya, tapi nggak sampai tutup. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit ini masih hidup lah, masih bisa jalan ya. Walaupun dengan sisa-sisa nafas ya. Sisa-sisa nafas ya, benar, sisa-sisa nafas waktu itu. Ya. Nah, itu dari top up yang 700 itu kan, yang 700 keadaan akan dulu sempat ada titik terang atau gimana? Untuk ya waktu usaha itu. Habis nerima dari bank ya rasanya ya kayak angin segar ya. Angin segar ya. Iki arep nggo iki gitu. Pikir saya sama suami gitu. Tapi keadaan malah semakin buruk karena uang tersebut bukan hilang cuma buat ngangsur ya, bukan hilang buat ngangsur, bukan cuma buat bunga, tapi uang itu nggak buat konsumsi juga bukan, tapi dibawa lari oleh teman-teman ya. Sampai akhirnya itu nggak cuma segitu aja, sampai itu kalau di total ya kisaran 1,2 itu tahun berapa ya, 2020 sampai kisaran segitu. Kan tadi top up yang ketiga 700. Nah, kok bisa nambah lagi? Enggak nambah lagi, tapi pinjam teman, pinjam saudara gitu. Ya, buat tutup kan lubang tutup lubang gitu ya. Ya. Jadi tabiat utang itu seperti itu nggih. Nah, udah perjalanan seperti itu akhirnya di tahun berapa mulai tersadar itu? Saya di tahun 2020 saya mulai belajar riba ya dari teman yang dulunya punya pinjaman dengan saya. Dia bilang, "Dah belajar riba, Mbak. Sana belajar riba." Pertamanya dia bilang gini, "Masih punya tanggungan di bank." Saya masih banyak nih. Udah sekarang berhenti dan belajar riba gitu. Mulai detik itu saya belajar apa atau riba itu apa, seperti apa gitu. Alhamdulillah ya, itu kan namanya hidayah ya. Alhamdulillah, Mbak Tri dan keluarga bisa menyambutnya gitu. Nah, itu setelah itu kan mulai kenal riba, mulai istilahnya udah punya keinginan untuk berhijrah gitu. Kompak dengan suami. Iya, waktu itu saya belajar riba pelan-pelan, tapi ya suami mau belajar juga, tapi belum sepenuh hati. Ya. Berarti masih ada gejolak juga ya? Iya, masih ada gejolak. Ya. Pada saat itu langsung dipertemukan dengan teman-teman di TMTR atau gimana? Sebelum itu belum bertemu dengan TMTR ya. Tahun 2020 itu saya dipertemukan dengan Umikus. Tapi waktu itu Nun Sewu belum bergabung sama TMTR. Ya, beliau yang membimbing saya. Beliau yang mengarahkan saya, menuntun saya, menguatkan saya sampai detik ini. Ya, memang dulu di lembaga ribawi sebelah nggak sedetail di TMTR ini. Ya. Itu, alhamdulillah ya. Terus suami juga mendukung. Ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu kami gimana ya, saling mengingatkan, saling mengisi, saling menguatkan. Ayo kita bareng-bareng keluar dari riba, bareng-bareng lepas dari riba, seperti itu. Dan alhamdulillah pertolongan demi pertolongan yang kami rasakan begitu luar biasa. Terima kasih pada TMTR, terima kasih pada Umikos, pada Pak Budi, kepada Ustaz yang membimbing saya,
membimbing keluarga kami yang alhamdulillah sampai detik ini hampir 100%. Yang kemarin, hari kemarin, sertifikat bisa saya bawa pulang ke rumah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Tri dan keluarga diberikan hidayah dan Mbak Tri dan keluarga bisa menyambutnya dengan baik. Amin. Alhamdulillah, masalah-masalah tentang riba, masalah-masalah yang terkait riba bisa terselesaikan. Amin. Satu demi satu. Amin. Terurai dengan baik. Ya, semoga istiqomah dalam menjalankan riyadhah sehingga riyadhah yang kemarin itu sebagai ajang pemanasan. Sebagai ajang pemanasan bagaimana hijrah itu akan membawa kebaikan. Dulu dari hal yang tidak tahu apa-apa, nggak tahu hukum Allah seperti apa, dan sekarang sudah tahu, bisa menjalankan. Semoga diberikan kemudahan untuk segalanya. Mbak Tri dan keluarga dikembalikan dulu yang pernah dirasakan kebahagiaan, kesenangan, rezeki yang melimpah. Amin. Semoga Allah memberikan dikembalikan dengan cara yang halal, yang thayyib. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Tri atas semua testimoninya yang telah dijalankan oleh Mbak Tri. Semoga bisa menjadi contoh buat teman-teman, buat saudara-saudara kita yang ada di Temanggung ini.